Oke, halo semuanya, kembali lagi di Daniel Genre Channel. Welcome to my channel. Jadi pada video kali ini gue bakal ngebahas nih mengenai sebuah mobil SUV monokok atau ya SUV lah, crossover ya, bukan monokok, SUV ya, crossover yang sudah sangat dikenal di Indonesia, yang dikenal sebagai kawetannya dan ketahanannya. Apakah itu mobilnya? Yaitu mobilnya adalah All New Toyota Rush. Yes, of course. Jadi kita akan bahas mobil ini secara lanjut. Jadi kita akan bahas Toyota Rush di video ini. Siapa sih yang nggak kenal dengan Toyota Rush? Toyota Rush adalah salah satu mobil SUV ya, SUV crossover, MPV juga bisa dibilang MPV mobil ini, atau SUV juga bisa. Dengan budget 200 juta, kalian bisa membeli sebuah mobil 7 seat tinggi dalam ukuran sekitaran center 225 mm, yang menurut gue cukup tinggi untuk sebuah Toyota Rush, tinggi loh hampir itu tuh, jadi hampir tinggi Fortuner. Jadi bisa dibilang Toyota Rush ini adalah salah satu mobil dari adiknya, dari kakaknya Fortuner. Jadi ini adiknya Fortuner lah, bisa dibilang ini adiknya Fortuner. Oke, kita akan bahas mobil ini seperti biasa. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe video ini. Subscribe menuju 1000 subscribers, karena ingin menembus 1000 subscribers pada tahun ini. Semoga bisa tercapai dan tahun ini 1000 subscribers. Amin ya. Amin. Di Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, semoga bisa. Oke, lanjut. Toyota Rush ini dulu pertama kali dikeluarkan itu di tahun 2007, yang bentuknya itu masih konde ya. Yang bentuknya masih konde, dan bentuk pada saat pertama kali keluar mobil itu bentuknya biasa aja menurut gue ya. Mobil biasa aja bentuknya, nggak terlalu jelek tapi nggak terlalu mewah, jadi ya biasa-biasa aja. Tapi begitu facelift di tahun 2000 berapa ya, 2009 atau 2010, 2011 up ya. Itu facelift di tahun 2011, bentuknya jadi lebih ganteng, jadi lebih kotak. Masih ada bulat-bulatnya, tapi ya masih mending lah daripada generasi yang sebelumnya pada saat pertama kali mobil itu launch di Indonesia ya gitu. Dan ada facelift lagi kemudian di tahun 2015, mobil itu facelift lagi di 2015 sampai ke tahun 2019. Yes, mobil itu facelift lagi di 2017 sorry. Dan 2018 ke atas mobil itu sudah berubah model, yang bentuknya sekarang jadi lebih panjang dan ban serepnya pindah ke bawah, jadi udah nggak ada konde lagi. Jadi kayak ngikutin Ios lah. Kembaran saudara kembarnya itu kan sekarang udah nggak ada lagi kondenya. Nah, kata penikut gitu. Ya, sekarang kita akan bahas modelnya. Data as modelnya itu kata gue sih ya ganteng ya. Kata gue paduan bentuk sama sentuhan ornamen itu keren. Gitu. Itu betul-betul keren banget. Dari mulai tampak depan, samping, belakang, mobil itu sangat keren sekali. Tuh, ganteng banget, keren banget. Sebetulnya yang gue suka dari Toyota Rush adalah yaitu di bagian grill depannya. Kalau kita bandingkan dengan Daihatsu Terios itu dipenuhi dengan banyaknya komproman di bagian tampilan depannya tuh. Itu balik lagi ke kalian, opsional ya. Itu balik lagi opsional, sesuka kalian. Kalau misalkan Rush atau Terios, itu balik lagi ke kalian. Nah, entah kenapa Daihatsu Terios itu banyak banget aksen keren gitu agak menurut gue tuh agak sedikit mengganggu, padahal modelnya itu ada keren gitu. Coba kalau misalkan Daihatsu Terios itu dibikin hitam gitu ya, bikin aksen itu dibikin hitam kayak gitu, kayak
Toyota As gitu kan, itu cakep gitu. Kalau kita bandingkan dengan Toyota Ras, memang itu sangat minim yang namanya krom-kroman ya. Ya paling di bagian apa ya? Paling di bagian ini, kayak di bagian logonya, bagian logo di velg atau di depan atau di setir, itu doang. Itu doang sih mobil itu tuh. Nah, krom-kroman itu. Jadi Toyota Ras tuh jarang banget yang pakai krom-kroman. Dan kenapa gue suka Toyota As tuh ganteng gitu. Jadi dia minum krom-kroman, dia polos. Jadi ngapa lu di temen-temenin lagi. Kecuali kayak Yos kan dia pak di temen-temen ya. Kecuali tipe yang rendah ya. Kalau dia cerita Yos tipe yang rendahnya, tipe X. Tipe X kan dia hitam ya bagian depan. Nah itu bagus kata gue. Dia simple. Tipe X gitu tuh. Kenapa di tipe atasnya dia krom-kroman? Padahal tipe X-nya bagus. Temen-temen gitu. Polos gitu. Jadi sama kayak Toyota As juga dalamnya cakep. Nah dalamnya bagian stylenya gitu, itu keren gitu gue. Jadi minimum yang namanya krom-kroman gitu. Itu balik lagi selera optional ke kalian. Untuk bagian samping, kata gue bagian sampingnya Toyota As itu masih mendingan ya dibandingkan dengan Daihatsu Terios. Yang sangat membedakan dari Daihatsu Terios ya. Kalau Daihatsu Terios ya, contoh mobil ini. Kalau Daihatsu Terios, talang airnya itu kan dari sini, ya kan, dari sini, terus ke tengah. Gue Toyota Ras kan dia udah mentok sampai sini kan, sampai ke bak ketiga dia nggak ada. Nah, kenapa di Daihatsu Terios dari tempat atas sampai bawah dia tuh ada talang airnya. Di sini tuh ada talang air itu memanjang ke belakang. Itu kenapa ada, sedangkan Toyota Ras saja nggak ada. Jadi lebih bagus itu nggak ada. Lebih bagus nggak dipakai sama sekali bagian apa namanya bagian belakangnya itu. Toh kan di belakang bak ketiga kan kaca mati ya. Kaca mati nggak bisa dibuka sama sekali kecuali kaca tengah semua kaca depan bisa dibuka. Ini kan nggak bisa, kaca mati kan. Jadi ngapain dibikin sesuatu segitu gitu. Kenapa nggak kayak Toyota Ras aja gitu ya. Toyota Ras yang pakai simple gitu kan. Ini kenapa aduh pakai segala lagi bagian situ. Itu yang agak mengganggu di Terios itu. Sedangkan dengan Toyota Ras kan dia tidak ada ini kan, tidak ada apa namanya, tidak ada tong air ini ketiga, sedangkan Toyota Terios ada gitu kan, tidak agak mengganggu. Lanjut, dan di bagian sampingnya juga Toyota Ras itu dia mempunyai setboard modding yang kata gua tuh keren. Kenapa di Toyota Ras nggak ada ya? Kenapa di Toyota Ras nggak ada? Jadi ada setboard modding, di bagian samping itu setboard moddingnya itu dia warna hitam doff gitu. Jadi kesannya gagah. Jadi kesan gagahnya dapat, kesan maconya juga dapat. Gitu. Jadi dia seasi gitu. Jadi bagian depannya hitam, bagian sini juga hitam, bagian setboard moddingnya. Apalagi dia plus ditambah fender bagian sini kan. Jadi tambah fender sampingnya, nah itu tambah gagah banget mobilnya gitu. Kenapa di Terios itu nggak pakai set modding begituan? Kenapa di Toyota Ras ada? Padahal ganteng kalau pakai gituan mobil itu. Terus di bawah body moddingnya kan dia pakai ini ya. Ada tulisan gitu kayak tidak di Sportivo gitu kan. Kalau yang 2017, kalau yang 2023 2024 kan dia itu dia Sport ya. Ada tulisan dia Sport gitu. Atau di bagian sini kan ada logonya di Sport gitu kan. Cakep gitu. Kenapa di Terios nggak ada? Terios nggak ada gitu. Kenapa? Banyak yang hilang di bagian dari Terios itu kenapa hilang? Ada pak yang hilang di Ras. Ada fitur yang ada. Nah, gimana ya ngomongnya? Nah itulah pokoknya. Fitur yang ada di Ras belum ada di Terios, begitupun sebaliknya. Ya kayak gitulah. Gitu. Lanjut, soal kita ke bagian belakang. Sebetulnya yang gue suka dari bagian belakang dari Terios sama Toyota Ras ya. Kita bahas Toyota Ras dulu. Toyota Ras di bagian belakang dia nggak ada bedanya sama Terios sebetulnya.
kecuali di bagian rang lid terutama dan rang belakang. Kalau Toyota Andras kan dia cuman soal body ya. Kalau Toyota Ios dia itu ada black. Jadi di tipe yang deluxe, tipe yang paling atas di Ios, dia itu ada chrome plus ada hitamnya juga gitu. Jadi kesannya cakep. Jadi keren gitu kesannya. Lihat Toyota Ios tuh. Ada Toyota Ios tuh belakang dia ada warna hitam-hitamnya. Jadi maco. Sedangkan di Toyota Ras dia tidak ada gitu. Kenapa? Ada kayak pengurangan fitur gitu. Ternyata balik lagi ke kalian sih, opsional ya. Kalian suka atau enggaknya ya balik lagi ke kalian gitu. Lanjut. Sekarang apalagi ya? Samping udah dibahas, depan udah, bagian belakang sudah. Sekarang bagian ban. Sekarang Toyota Rush dia menggunakan ban 17 inci ya. Menggunakan ban 17 inci, ban eko-ekoan juga pastinya. Pakai ban eko-ekoan 17 inci. 17 inci eko-ekoan juga. Ya kan? Dan mobil itu menggunakan velg two-tone polish yang sama dengan Toyota Ios. Jadi Toyota Ios dan Toyota Rush dia velgnya itu two-tone polish gitu. Itu kan. Even spionnya pun sama sih. Toyota Ios sama Toyota Rush itu sama dengan spionnya. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali gitu. Selanjutnya untuk di bagian interior, kita bagian interior. Oh ya, lampu ya, headlamp. Kita akan bahas headlampnya. Itu dari Toyota Ios dan Toyota Rush dia sudah menggunakan lampu LED ya. Sudah menggunakan lampu LED juga. Di bagian lampu kecil, lampu besar dia sudah menggunakan lampu LED. Sedangkan untuk di Toyota Ios pun sudah menggunakan lampu LED juga. Untuk bagian stop lamp belakang dia masih bohlam ya, tidak ada LED, masih bohlam biasa, tidak ada LED-an. Gitu. Dan bagian belakang pun kaca belakang mobil itu tidak menggunakan rear defogger belakang ya. Kedua mobil itu sama aja, dia tidak menggunakan rear defogger belakang. Gitu. Untuk udah sih sisanya itu doang. Untuk fendernya dia itu nyambung ya dari depan sampai ke belakang, sampai ke mata kucingnya dia nyambung juga tuh gitu. Lanjut apa lagi ya, interior. Untuk interior nggak banyak yang kita bahas ya, karena Toyota sama Toyota sebagian dalamnya sama aja, jadi nggak kita bahas banyak. Jadi sama aja dalamnya, bentuk dalamnya sama, cuman beda logo doang ya, hampir sama sih dalamnya dari Toyota sama Rush. Jadi nggak perlu banyak bahas pada bagian interiornya. Pasti kalian udah tahu lah ya bagian dalamnya kayak gimana, cuman beda logo doang gitu. Soalnya kita bahas bagian fitur ya. Untuk Toyota Rush dia menggunakan 7 airbags dan side curtain airbags. Itu yang membuat Toyota Rush itu menjadi harganya sedikit mahal. Dia menggunakan curtain airbag, sedangkan untuk Ios dia tidak menggunakan curtain airbags. Seperti itu. Untuk sisanya nggak ada bedanya, sisanya itu doang. Sama fitur ya sama aja sih, kayak seat belt, AC sama aja, head unit, speedometer, setir sama aja. Yang bedakan itu doang, set curtain airbagnya doang, itu doang yang membedain. Yang bedain itu doang sih, set curtain airbag. Dah, itu doang mobil itu. Untuk kenyamanan, sebetulnya Toyota Rush itu bisa dibilang keras ya. Untuk sebuah mobil SUV, mobil itu keras. Mobil 7 penumpang untuk keras, kata gua tuh keras banget ya. Betul-betul keras banget. Keras, dan mobil itu agak sedikit limbung kalau di tol. Walaupun keras, mobil itu sedikit limbung. Untuk di bagian Toyota Rush tuh, kenyamanan. Atau performa, kata gua sih ya
dengan mesin 2NE VE ya, 1500 cc, 4 silinder dual VVTi dengan tenaga 104 PS dan torsi 136 Nm dan menyalakan tenaga kan roda belakang. Yes, Toyota Rush masih menggunakan penggerak roda belakang alias RWD rear wheel drive. Jadi itu ada salah satu mobil penggerak roda belakang terakhir di Toyota ya, karena makin sini Toyota itu makin banyak menggunakan mobil penggerak roda depan dibandingkan roda belakang. Even Veloz dan Avanza pun, Innova Zenix pun dia sudah menggunakan front-wheel drive. Sedangkan Toyota Rush dia menggunakan roda belakang. Itulah kenapa Toyota Rush dan Toyota Vios itu dia masih laku. Sudah kejawab ya, kenapa mobil itu masih laku? Yes, itu dia. Karena mobil itu masih menggunakan penggerak roda belakang. Sedangkan mobil-mobil sekarang dia sudah menggunakan front wheel drive. Jadi udah kejawab ya kenapa Toyota Vios dan Toyota Rush masih menggunakan roda belakang, ya itu. Karena itu dia masih itu roda belakang. Jadi udah kejawab ya pada video ini kenapa mobil itu masih laku sekali. Jadi untuk soal BBM ya, itu balik lagi ke kalian sih. Dari kalian cara mbak kendaraan seperti apa, tiap orang kan ada beda ya. Jadi gue nggak bisa samain, gue nggak bisa potok-potokin. Yang kan berapanya gue nggak bisa. Itu balik lagi ke kalian. Ada yang mbak kendaraannya boros atau iya itu balik lagi ke kalian lah. Itu kejawab ya, mobil itu kenapa masih gunakan ya itu karena dia pesaing-pesaingnya sudah menggunakan front and wheel drive. Oke, dan dia menggunakan transmisi 4 speed automatic dan belum CVT juga. Yes, dan Rush masih menggunakan matic biasa, tidak menggunakan CVT. Yang menyalakan tenaga roda belakang dengan transmisi 4 speed automatic dan 5 speed manual. Oke. Dan untuk kuncinya mobil itu sudah menggunakan keyless ya. Sudah menggunakan start engine button dan dilengkapi dengan kamera mundur, audio switch dan button teleponi di bagian setirnya. Untuk speedometernya mobil itu masih menggunakan layar kalkulator biasa. Ya, seperti itulah. Oke. Jadi mungkin itu dulu, cukup sekian video review dari saya mengenai Toyota Rush TRD Sportivo. Next video kita akan membahas Toyota Vios-nya ya, pesaingnya. Toyota Vios kita akan bahas pada video ini. Kalau kalian ada saran mobil apa lagi yang akan dibahas, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Follow juga TikTok saya di topik nomor 17 dan di IG saya follow di Daniel TPG dan Dania Auto Gallery. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.